khususnya para perempuan. Hanya ada satu biasanya tantangan di era digital ini. Para perempuan ini biasanya sedikit ada kesenjangan gender untuk melihat potensi para perempuan ini. Walaupun memang pada kenyataannya masih banyak para perempuan yang masih gaptek, tapi sebetulnya itu tidak menjadikan suatu halangan karena bisa dilihat dari kalau kita mengutip dari laporan International Telecommunication Union pada tahun 2017-18 ini, UTR mengatakan bahwa pengguna internet perempuan itu memang lebih rendah, ya. Tapi di era statistik.com menunjukkan pada awal 2018 pendapatan perdagangan e-commerce Indonesia itu diperkirakan mencapai saat itu 8,6 juta, Mbak. Ya. Sementara pada tahun 2022 volume perdagangan digital khususnya pelaku perempuan ini naik mencapai 16,5 miliar US dollar dengan tingkat pertumbuhan tentunya sebesar 17,7%, ya. Namun memang yang dihadapi era digital ini biasanya kesenjangan keterampilan digital. Tapi seringkali digital itu didefinisikan hanya sebatas pengukuran kesenjangan akses seseorang terhadap komputer internet. Padahal kenyataannya masih banyak kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Dianggapnya bahwa mungkin khususnya pada periode krisis ekonomi ini dianggap mungkin perempuan karena dianggap lemah dari segi fisik, ya. Padahal kenyataannya yang survive ini tentunya para pengusaha perempuan, Mbak, gitu. Jadi keharusan memberikan perempuan kadang menjebaknya itu memilih kompromi daripada kompetisi, gitu ya. Perempuan itu terkadang ada faktor-faktor yang memang menjadi penghalang untuk perempuan itu lebih survive di dalam usahanya. Karena kenapa terkadang ada faktor kadang kondisi fisik perempuan yang sedang hamil, terkadang mengikuti sedang asik-asiknya mengelola usaha yang sedang bagus-bagusnya diminta ikut suami pindah seperti itu, ya. Itu yang terkadang menghalangi perempuan itu untuk lebih maju dan maju lagi. Tapi alhamdulillahnya sekarang sudah banyak sekali para perempuan yang memang paham dengan marketing digital, gitu. Jadi alhamdulillah sekarang sudah banyak perubahan, gitu. Hanya sudah banyak perubahan bahwa mereka paham, ya sudah, mau apapun maupun di rumah, di luar maupun di rumah, mereka masih bisa survive, gitu, Mbak. Yeah. Cuman tantangannya memang buat pemerintah dunia usaha ini harus bisa bagaimana institusi pendidikan di Indonesia itu, pemerintah dan dunia usaha harus lebih memberikan kesempatan berkembang bagi perempuan dengan mengembangkan bisnis digitalnya. Misalnya dengan menyiapkan para milenial khususnya perempuan ini supaya mempunyai kemampuan yang lebih memadai, gitu, dengan membantu menyiapkan yang canggih teknologi, gitu, ya, dengan pendidikan seperti itu, gitu. Tapi saya rasa alhamdulillah dengan perangkat-perangkat digital yang jauh sudah lebih maju sekarang ini, insya Allah banyak sekali
cerita sukses di belakang para pengusaha perempuan ini. Contoh kasus seperti sekarang mereka sudah lebih banyak bermain di Grameen Bank ya. Sudah banyak melibatkan para perempuan, tidak hanya memakai modal, tentunya modal keluarga atau modal kerabat yang jauh lebih kecil. Tapi alhamdulillah saya selaku pembina dan pendamping para UMKM perempuan, kalau saya memang khususnya selama ini membina para perempuan muslimah, tapi ada juga yang namanya sahabat ya, sahabat binaan non muslim juga ada yang namanya ekonomi ya Mbak ya. Kita tidak boleh membatasi secara spesifik gitu. Alhamdulillah sekarang para perempuan ini tidak lagi menjadi penghalang ya, apapun kondisinya. Di era digital ini saya sih melihat lebih banyak kemajuan untuk mereka lebih memajukan bisnisnya dengan memakai, mereka sudah lebih kreatif dan memakai role model yang memang mengikuti eranya zaman masa kini. Itu dulu sementara Mbak, barangkali nanti ada yang mau bertanya nanti bisa kita kupas kembali. Baik. Saya ke Ibu Bu Septi, Bu Dwi Septiawati nih, Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Assalamualaikum Bu Septi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Ulfi? Alhamdulillah baik, sudah bergabung nih Bu Ina. Iya, terima kasih sudah diundang juga. Halo Ibu Ina, apa kabar? Baik, alhamdulillah Bu Septi. Aduh kangen banget ya, udah lama banget nih kita nggak ketemu. Bu Septi ini yang berjasa di pelantikan kami ini di pusat ini. Ini perempuan-perempuan yang sangat luar biasa ya, punya kesibukannya masing-masing. Kalau Bu Ina kan lebih ke bisnis, tapi kalau Bu Septi ini lebih ke politik nih. Bagaimana Bu? Iya, Mbak Ulfi, Bu Ina dan juga seluruh rekan Dakta yang berbahagia. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Ya, meskipun pandemi masih ada di sekitar kita, mudah-mudahan kita terus melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi kita di bidang apapun kita berkiprah, sehingga kita tetap bisa memberikan manfaat ya untuk lingkungan, masyarakat, dan tentu saja untuk bangsa Indonesia yang kita cintai. Mbak Ulfi, Bu Ina, pagi ini kita ngobrol ya tentang masalah politik dan ekonomi. Ya. Politik dan ekonomi nggak bisa dipisahkan ya Bu Ina ya. Betul, sangat Bu, sangat. Terjadi sebuah jalinan yang sedemikian kuat ya antara politik dan ekonomi ya. Nah, kalau kita berbicara tentang perempuan dalam dunia politik, kita masih berada dalam satu situasi yang perlu dilakukan peningkatan ya. Kenapa? Karena kalau kita berbicara secara kuantitas saja ya, minimal 30% sebagai critical mass ya, angka yang seharusnya ada dalam setiap komposisi di berbagai ranah kehidupan termasuk dalam bidang politik itu belum tercapai. Ya, kita menginginkan setidaknya memiliki 30% perempuan sebagai anggota legislatif baik di tingkat kota kabupaten, provinsi maupun di tingkat nasional. Namun itu belum tercapai. Ya masih banyak provinsi yang bahkan tidak memiliki anggota legislatif perempuan ya. Dan masih banyak kota kabupaten yang juga tidak memiliki anggota legislatif perempuan. Untuk di DPR RI hari ini dengan adanya proses pergantian antara waktu dan sebagainya memang sudah mendekati angka 21%, tapi belum sampai pada angka minimal yaitu 30%. Nah, ini menjadi sebuah tantangan yang harus dilakukan oleh seluruh perempuan Indonesia, bahkan seluruh penduduk Indonesia ya, bukan saja perempuan yang ada dalam bidang politik.
Kenapa? Karena kita harus mengerti dan memahami bahwa penempatan 30% perempuan di politik itu bukan hanya sebagai sebuah klaim atau tuntutan untuk memberikan ruang kepada perempuan, tapi ini adalah sebuah keniscayaan. Ya, bagaimana mungkin perempuan dengan jumlah sekarang entitasnya berada di sekitar 50% bahkan lebih tidak memiliki ruang yang memadai dalam pengambilan kebijakan dan keputusan politik. Jadi kita harus memahami 30% perempuan di politik itu bukan tuntutan, tapi ini adalah bentuk kontribusi. Bentuk kontribusi yang harus dilakukan oleh perempuan. Karena apa? Karena kita menginginkan kebijakan politik, keputusan politik yang dibuat di lembaga-lembaga politik, baik di tingkat kota kabupaten, ya, provinsi maupun di nasional adalah kebijakan dan keputusan politik yang benar-benar memperhatikan kepentingan perempuan, anak-anak, dan keluarga. Dan saya yakin kalau kita berbicara tentang kepentingan perempuan, anak, dan keluarga, maka perempuanlah yang paling dekat, yang paling memiliki pengalaman emosional, pengalaman kebatinan, dan pengalaman eksperiental langsung terkait dengan perempuan, anak, dan keluarga. Meskipun kita meyakini bahwa urusan domestik bukan hanya urusan perempuan, tapi juga urusan laki-laki, namun pengalaman kebatinan, pengalaman emosional, dan pengalaman eksperimental perempuan itu lebih banyak dari laki-laki. Bu Ina setuju ini ya Bu Ina ya? Oh banget, setuju banget Bu, tentunya. Jadi karena itu Mbak Ulfi, ketika kita bicara tentang perempuan 30% di politik ini bukan sebuah tuntutan yang seolah-olah perempuan itu dianggap ingin mengambil lahannya laki-laki, mau bersaing dengan laki-laki. Oh, bukan. Ini adalah sebuah kontribusi yang ingin diberikan oleh perempuan agar peradaban itu semakin seimbang, peradaban itu memberikan ruang yang ideal terhadap kesetaraan dan keadilan, tidak adanya diskriminasi, dan peradaban itu makin bermartabat karena adanya pemuliaan terhadap perempuan. Dan saya yakin masalah pemulihan terhadap perempuan ini adalah nilai yang diusung ya oleh nilai-nilai universal dan tentu saja sejalan dengan nilai Islam ya sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia. Nah, sekarang apa hubungannya antara penempatan perempuan di politik dengan di era digital? Ini kan Mbak Ulfi ngajak diskusinya tentang tantangan dan peluang di era digital ya, Mbak Ulfi ya. Kandakta. Iya, dengan kondisi sekarang. Nah, kita tahu bahwa perkembangan teknologi digital itu sudah sangat luar biasa dan sangat pesat. Maju luar biasa sehingga kalau kita lihat misalnya pengguna internet di Indonesia saja tadi juga sudah disebutkan oleh Bu Ina itu sudah mencapai lebih dari 70% dari jumlah penduduk Indonesia. Jadi kalau kita memiliki penduduk sekitar 274,9 juta, maka 73,7%-nya itu adalah pengguna internet. Jadi kalau dikatakan misalnya masih ada sebagian masyarakat yang blank spot ya atau tidak memiliki kemampuan untuk mengakses internet, tapi datanya 73,7% dan ini sudah melampaui dari angka 50%. Dan kemudian untuk penggunaan medsos ya. Penggunaan medsos, data yang saya dapatkan ini dari hasil riset Hootsuite dan We Are Social menyebutkan ada 170 juta orang pada Januari 2021 yang menggunakan medsos. Jadi dari 274,9 juta itu ada 170 juta ya. Ada luar biasa ya. Jadi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia itu sudah melakukan migrasi dari komunikasi secara verbal atau langsung kemudian masuk melalui komunikasi cyber ya melalui komunikasi internet ya di mana bermunculan aplikasi-aplikasi media sosial yang luar biasa yang
sekarang menjadi sarana bukan hanya komunikasi, ya, pertemuan, silaturahmi, bahkan tadi sudah disampaikan oleh Bu Ina, ini juga menjadi sarana untuk meng-leverage ya ekonomi, ya. Ini kalau kita buka laman sosial kita itu kan banyak sekali ya tawaran-tawaran yang ya kita harus apresiasi ya, bahwa ternyata rakyat Indonesia dalam hal ini perempuan juga sudah menjadikan media sosial untuk meningkatkan kemampuan ekonominya. Nah, Bu Ina yang lebih paham lah bicara soal kemampuan ekonomi. Saya hanya ingin melihat bahwa ini adalah peluang. Ya kan kita tahu ya bahwa politik itu adalah cara untuk mempengaruhi masyarakat, ya, mempengaruhi opini masyarakat agar kemudian masyarakat berpihak, ya, memilih gitu ya. Nah, kalau kemudian masyarakat itu sudah berada di dunia cyber, tentu hal yang yang kurang strategis ya kalau kemudian para politisi perempuan tidak kemudian menjadikan media sosial, internet sebagai sarana untuk mempengaruhi masyarakat, ya. Apalagi misalnya nih data lain nih ya Mbak Ulfi yang saya dapatkan, ternyata orang Indonesia itu ya menggunakan internet dalam satu hari rata-rata 8 jam 52 menit. Ya, 9 jam ya. 8 jam 52 menit atau 9 jam dalam sehari menggunakan internet. Dan untuk berselancar di medsos itu rata-rata ya 3 jam 14 menit. Dan kalau kita lihat ya misalnya sekarang anak-anak milenial yang mereka disebut ya walaupun ini kurang mendidik juga ya sebagai kaum rebahan gitu ya, yang mager rebahan berkarya nggak apa-apa Bu ya. Karena memang merasa cukup berkomunikasi dengan smartphone yang ada di genggaman mereka. Ya, artinya ini sebuah situasi yang tidak bisa kita abaikan ya, bahwa orang menjadikan smartphone berbasis internet atau media sosial untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Nah, perempuan politik harus menyadari dan memahami bahwa kita mempengaruhi orang itu, memberikan opini kepada orang itu adalah melalui komunikasi. Jadi kita harus bisa menggunakan media sosial sebagai alat untuk memberikan opini dan mempengaruhi masyarakat. Ya, jadi udah ketemu nih ya Mbak Ulfi ya, apa hubungannya antara politik dengan era digital? Ya, bahwa era digital dengan manusia bermigrasi, berkomunikasi, menggunakan internet dan media sosial harus dioptimalkan dan dimanfaatkan oleh para politisi perempuan untuk jadi sarana membentuk opini, membangun opini, mempengaruhi masyarakat dan akhirnya membuat mereka berpihak ya atau memilih. Ya kan politik itu ujung-ujungnya adalah memilih atau tidak ya, memberikan vote ya, suara atau tidak ya, karena betapapun kita melakukan banyak hal ya pendekatan kepada masyarakat, ujung-ujungnya itu nanti di kotak suara dia memberikan suara atau tidak pada saat pemilu. Ya, karena menghitung seseorang itu kemudian terpilih sebagai anggota parlemen atau tidak adalah berapa suara rakyat yang berpihak pada dia gitu. Nah, oleh karena itu ya ini adalah peluang dan sekaligus juga tantangan. Peluangnya masyarakat banyak berkumpul, banyak berkerumun di dunia maya ya. Tantangannya bagaimana seorang politisi perempuan mampu mengoptimalkan kemampuannya, potensinya untuk memanfaatkan hal tersebut gitu ya. Nah, itu tantangan yang pertama. Kemudian tantangan yang kedua ya, selain bagaimana mengoptimalkan potensi dan kemampuan untuk bisa meraih konstituen melalui dunia maya atau melalui media sosial, yang kedua kita juga melihat bahwa media sosial ini memiliki ciri khas dia amat sangat cepat ya melakukan proses penyebaran informasi. Ya, dalam waktu singkat dengan hanya satu tekan jempol ya kita sudah bisa mengirim informasi dan berita kemana-mana. Nah, tantangannya adalah apakah kita memiliki literasi digital yang benar? Literasi digital yang membuat kita tidak terjebak pada persoalan-persoalan yang bisa ditimbulkan karena ketidakmampuan kita ya di dalam memahami literasi digital.
Salah satunya antara lain adalah tentang informasi yang disebar, informasi yang dilempar ke cloud, yang dilempar ke dunia internet itu adalah informasi yang nyaris tidak bisa diseleksi. Setiap orang, siapapun, setiap detik, setiap menit bisa melemparkan informasi apapun. Betul nggak, Mbak Ulfi? Ya, sampai di kawah gunung ini jepret, lempar ke medsos, ya kan? Ketemu ada informasi ini, kopas, lempar di medsos, lempar di bentuk-bentuk komunikasi atau saluran-saluran channel-channel komunikasi lainnya ya melalui smartphone. Ini bisa menjadi satu hal yang menjadi tantangan berat jika perempuan tidak memiliki literasi digital. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan untuk mengoptimalkan sarana digital untuk tujuan-tujuan yang positif. Ya, perempuan politik mau terpilih tentu harus memiliki citra yang positif dong. Nah, bagaimana kalau kemudian dia dikenal sebagai orang yang suka menyebarkan berita yang hoax, ya? Berita yang belum terklarifikasi, berita yang tidak jelas sumbernya, ya. Nah, makanya tadi saya bilang ketika saya mengatakan jumlah pengguna internet sekian, itu ada sumbernya jelas dari mana. Ya, kita tidak bisa asal menerima informasi begitu saja. Harus melakukan cek dan recheck, jangan sampai kemudian kita bermaksud menggunakan media sosial, menggunakan sarana internet, dunia cyber untuk membangun citra diri positif, untuk mempengaruhi opini masyarakat, namun karena kita tidak memiliki literasi digital, tidak memiliki kecerdasan literasi, akhirnya justru berdampak negatif. Ya, harus diingat sekarang ada undang-undang ITE, ya, dan undang-undang itu telah menjerat beberapa orang ya, karena misalnya bukan beberapa orang, cukup banyak orang ya, karena misalnya ketidakmampuan untuk memahami sebuah informasi yang muncul di media, apakah ini layak untuk diteruskan, ataukah apakah dia cukup untuk menjadi bahan pengetahuan kita, atau justru perlu dikritisi dan perlu di-counter. Nah, ini buat perempuan politik sangat penting sekali ya, apalagi misalnya ya kalau di dalam politik itu kan biasa ya Mbak Ulfi, ada perbedaan faksi ya, misalnya perbedaan antara kubu oposisi dan kubu koalisi, meskipun sebenarnya negara kita bukan negara yang membedakan hal seperti itu, tapi itu muncul kan ya, ada kubu pendukung pemerintah dan ada kubu yang menolak ya, atau tidak bersama dengan pemerintah. Nah, jangan sampai kemudian kita terpancing untuk menyebarluaskan isu-isu yang belum tentu benar ya, yang karena kita anggap itu sesuai dengan pendapat faksi kita, kemudian kita sebarluaskan, kita dorong masuk terus ke dunia internet ya, malah itu kemudian menjadi hal yang membahayakan kita, karena bisa jadi memang ada upaya-upaya untuk melakukan karakter assassination, membunuh karakter seseorang dengan memberikan info-info melalui buzzer ya, yang belum tentu belum tentu kebenarannya, tapi kemudian orang-orang yang tidak memiliki literasi digital, apalagi perempuan politik kalau tidak memiliki literasi digital, itu kemudian mendorong, mengendorse ya isu-isu tersebut. Ya, misalnya pada saat sekarang nih sedang cukup rame ya isu tentang apa Mbak Uli ya, misalnya minyak goreng gitu ya. Kemudian isu tentang pemecatan salah seorang mantan menteri dari anggota profesi, anggota keanggotaan organisasi profesi ya, kemudian banyak hal lain gitu ya, isu reshuffle dan sebagainya. Ini isu-isu politik yang hangat ya, panas ya, bahkan cenderung untuk terus digoreng. Ya, kalau perempuan politik tidak mampu memiliki kecerdasan literasi, dia bisa saja terjebak ya pada isu-isu yang akhirnya merugikan dirinya. Alih-alih membentuk opini masyarakat, mempengaruhi masyarakat, justru bisa berakibat buruk pada pencitraan diri ya, karena buat politik itu citra diri itu sangat penting. Meskipun saya sebagai seorang aktivis politik ya yang mengharapkan perempuan-perempuan politik itu memiliki standar etika dan moral yang tinggi, kita seharusnya tidak membangun pencitraan yang berbeda dengan kondisi kita sesungguhnya. Bangunlah pencitraan yang memang sesuai dengan nilai yang kita miliki.
bahwa kita membangun citra sebagai orang yang anti korupsi, sebagai orang yang bersih, sebagai orang yang peduli, karena memang pada hakikatnya kita adalah orang yang seperti itu, ya. Seperti ini Bu Ina misalnya, ya, kita kenal sebagai tokoh perempuan dalam bidang ekonomi, ya karena memang beliau adalah penggerak dalam bidang ekonomi, bukan hanya membangun citranya sebagai penggerak atau pembela UMKM, tapi kita tahu persis bahwa kerja yang dilakukan oleh Bu Ina dalam bidang ekonomi itu memang seperti itu. Nah, politisi juga seperti itu. Kalau dia mencitrakan diri sebagai pembela wong cilik gitu misalnya, ya jangan cuma citranya, pakaiannya, ketika sedang bersama dengan orang-orang kecil memberikan bantuan baru di-shoot, dilempar ke media, tapi dalam keseharian sebenarnya membangun jarak gitu. Dia nggak peduli dengan kondisi wong cilik, bahkan mungkin di dalam kehidupan kesehariannya pun dia adalah orang yang kasar atau berbuat tidak baik kepada orang-orang yang disebut sebagai wong cilik, ya. Jadi pencitraan ya Bu ya. Iya, betul, membangun kepekaan. Baik, Mbak Uli dan Bu Ina serta rekan Dakta, mungkin ini sebagai pemantik ya diskusi buat rekan-rekan Dakta semua, bahwa perempuan politik harus bisa mengoptimalkan dunia digital, kemajuan teknologi digital, namun tetap harus memiliki kecerdasan literasi atau kemampuan literasi digital agar dia bisa mengoptimalkan dunia digital itu untuk membangun pencitraan yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Demikian, terima kasih Mbak Ulfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu Ina, kalau membangun pencitraannya dari Bu Ina sebagai perempuan yang harus berkarir dan juga memiliki bisnis ataupun ada nilai ekonominya, bagaimana Bu Ina? Maaf, bisa diulang? Tadi terhenti, suaranya tidak terdengar, Mbak Ulfi. Baik. Bagaimana kalau dari Bu Ina melakukan pencitraan khususnya di bidang ekonomi bagi perempuan ini? Baik. Sebetulnya kalau pencitraan itu tidak begitu penting ya. Tidak mesti dibuat. Kalau menurut kami pelaku ekonomi, kita ini mengalir saja seperti apa adanya. Kalau kami berbuat di ekonomi, tentunya betul kata Ibu Septi tadi bahwa kita harus bermigrasi ya Bu ya, bermigrasi. Iya, Bu. Terputus. Halo? Iya, silakan Bu. Tadi ya. Masih terdengar? Masih terdengar suaranya? Iya, silakan. Masih ya. Oke. Bicara migrasi ya. Ya, pencitraan di saat pandemi, saya rasa pencitraan itu dengan sendirinya akan muncul apabila ada kerja nyata. Kalau istilah kami ini kerja nyata, Mbak. Jadi apa yang dikatakan suaranya Bu Ina putus-putus ya, Mbak Ulfi. Bu Ina, iya. Bu Ina sangat politik bermain yang ada ya Bu. Iya Mbak. Ya sudah Bu. Suaranya tadi terputus-putus Ibu Ina. Ya Bu Ina. Bisa diulang kembali Bu Ina? Bisa jelas mendengar suara saya Bu Ina? Iya Bu Ina. Kalau Bu Septi bagaimana Bu? Ya, Bu Septi? Bu Septi? Iya, Bu. Ya, kenapa Mbak Ulfi? Ya, jelas. Tapi Bu Ina tidak jelas ya, Bu Septi ya? Bu Ina? Iya, sepertinya putus-putus Bu Ina. Iya. Bu Ina, tadi bisa diulang kembali Bu Ina? Ya, mungkin masih ada. Ya. Silakan Bu Ina. Ya. Di kami normal aja itu ya sinyalnya. Iya.
Eh, Ya, saya ulang ya, Iya, silakan. terkait dengan pencitraan, kami ini tidak pencitraan yang kami ciptakan itu tidak dengan sengaja kami buat, tapi kami ini mengajarkan kepada teman-teman mana supaya berbuat, dan berbuat, ya. Memang kami mengikuti politik praktis walaupun kami tidak dengan sengaja Iya, bisa di-unmute Bu Ina Zoom-nya. Iya, Bu Ina bisa di-unmute terlebih dahulu, Bu Ina. Ibu Ina. politik praktek kepada ekonomi gitu ya. Iya, dilanjutkan kembali Bu Ina, sepertinya juga masih gangguan ya. Putus-putus ya sinyalnya ya. Iya, Ibu Ina. Oh, di saya apa di mana ya? Kalau di saya kok enggak ya? Coba dilanjutkan kembali, tidak apa-apa Bu Ina. Baik. Mohon maaf kalau di saya. Iya. Tentunya kami sangat berkaitan erat antara ekonomi dan politik, Mbak. Karena kenapa? Segala kebijakan yang ada di pemerintah, khususnya yang terkait dengan peraturan-peraturan terkait dengan jalannya usaha di Indonesia, jalannya bisnis, ya tentunya sangat berpengaruh kepada kita. Jadi, walaupun kami tidak menginginkan para pemain bisnis yang ada di komunitas kami ini juga pemain politik praktis, kami menyarankan tidak mewarnai komunitasnya, hanya politik ini, kebijakan pemerintah yang tentunya mengikuti politik yang ada ini harus diikuti. Gitu. Nah, bicara pencitraan, kami juga menyarankan bahwa kepada seluruh khususnya pemain perempuan di bidang wirausaha, khususnya para pemimpin yang membina, mendampingi ekonomi kecil dan maupun ekonomi yang makro, kami selalu berpesan tentang manfaatan umat. Tentunya akan muncul pencitraan yang baik terhadap para perempuan. Ya, Bu Ina. Masih gangguan ini Bu Ina, terputus-putus Bu Ina. Ya, Bu Ina. Ya, sambil menunggu komunikasi kami dengan Bu Ina, rekan Dakta dapat bergabung bersama kami di 0815 11 107 107. Bu Septi, kita jeda terlebih dahulu dan kami akan lanjutkan kembali informasi berikut ini. 30 tahun Radio Dakta terus bersinergi dan menginspirasi. Ekstrak sabun cair propolis sebagai antibakteri dan antioksidan cocok untuk semua jenis kulit, membersihkan sekaligus menyehatkan, aman untuk kulit sensitif. Khasiat sabun propolis membantu mengurangi pigmentasi dan kemerahan di kulit akibat peradangan, meningkatkan produksi kolagen, serta antioksidan yang baik untuk melindungi diri Anda dari polusi, sinar matahari, serta radiasi. Propolis body wash ini juga direkomendasikan bagi pemilik kulit berjerawat atau acne prone karena dapat membantu meredakan kemerahan akibat jerawat yang meradang. Selain itu juga memiliki fungsi regenerasi sehingga dapat membantu mengembalikan lapisan kulit yang rusak. Tidak hanya itu, propolis body wash ini dinilai memiliki kemampuan sebagai eksfoliasi alami untuk menghilangkan sel-sel kulit mati secara lembut dan halus. Propolis body wash bisa jadi herbal pilihan untuk membuat kulit Anda lebih cerah dan awet muda, mengangkat sel kulit mati tanpa membuat kulit Anda mengelupas hebat.
Yuk hijrah belanja sekaligus hijrah produk halal ke HNI. Dapatkan produknya di Radio Dakta. Info pemesanan hubungi 880 7426 880 7427. WhatsApp 0815 11 107 107. Air murni, oksigen tinggi, air aktif hanya OWE. Air merupakan bagian penting untuk kehidupan karena sebagian besar tubuh kita terdiri dari air. Tanpa air, manusia akan mengalami dehidrasi. OWE Water hadir mencukupi kebutuhan air bagi kesehatan Anda. Dengan kandungan mineral anorganik rendah, air minum yang mengandung oksigen tinggi, serta air minum yang telah diaktifkan dengan sinar alfa melalui proses molekuler resonant e-magnetic technology. Inilah yang menjadi keunggulan OWE Water dibanding dengan air minum biasa lainnya. Air minum kesehatan OWE Water dapat membantu proses penyembuhan antara lain sakit kepala atau migrain, diare, bronkitis, diabetes mellitus, kolesterol, haid tidak lancar, stroke, darah tinggi, dan berbagai penyakit lainnya. Harga OWE Water Rp250.000 per dus dengan isi 25 botol. Informasi dan pemesanan hubungi call center 021 880 7426 atau 880 7427. WA 0815 11 107 107. OWE membuat lebih sehat, OWE membuatmu bersemangat, OWE membuat lebih kuat, OWE membuatmu lebih hebat. Mendengar ayat suci Al-Quran dibaca seperti ini, yang terbayang mereka sedang membaca dengan kedua matanya. Sungguh mereka sedang membaca dengan jari jemarinya. Alhamdulillah melalui program wakaf Al-Quran Braille, para insan tunanetra ini bisa membaca dan memiliki Al-Quran Braille. Mari bergabung bersama kami dalam program 1000 set Al-Quran Braille bagi 1000 insan tunanetra di seluruh Indonesia, karena dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Wakaf dapat diantarkan ke Radio Dakta, Jalan KH Agus Salim 77 Bekasi, atau melalui rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Informasi dan konfirmasi wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552 atau silakan follow Instagram kami @umimaktumvoice. 30 tahun Radio Dakta terus bersinergi dan menginspirasi. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali talk show interaktif dalam rangkaian 30 Radio Dakta dengan tema peranan dan tantangan perempuan di era digital. Masih bersama Kaukus Perempuan Politik Indonesia Ibu Dwi Septiawati dan tadi Ibu Ina Marina, sambil menunggu sambungan Zoom kami dengan Bu Ina, saya ke Bu Septi nih. Semakin terbukanya era digital, demokrasi, apakah perempuan-perempuan sekarang memang sudah berminat untuk terjun ke politik, Bu Septi? Ya, ini memang pertanyaan yang sering dilontarkan ya. Apakah memang minat perempuan dalam dunia politik itu makin baik ya? Seharusnya sih dengan adanya ruang yang lebih terbuka, misalnya dalam Undang-Undang Pemilu itu sudah disebutkan bahwa setiap partai politik setidaknya memperhatikan menempatkan 30% perempuan dalam daftar caleg. Bahkan secara eksplisit disebutkan menempatkan minimal 1 di antara 3 laki-laki dalam daftar caleg. Ini artinya apa? Ini artinya peluang bagi perempuan untuk masuk ke dunia politik itu sudah dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Kemudian kita juga tahu ada Inpres ya, Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 yang berisi tentang
pengarus utamaan gender, di mana diharapkan tidak lagi terjadi diskriminasi terhadap perempuan di ruang publik, ya termasuk di dalam ranah politik, bahwa hak perempuan untuk aktif di politik itu dijamin oleh undang-undang. Dan kalau kita misalnya melihat tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, itu salah satu tujuannya itu adalah bagaimana mencapai kesetaraan atau persamaan gender. Jadi tidak terjadi diskriminasi untuk perempuan, anak-anak perempuan ya untuk terlibat di dalam politik, ya istilahnya itu no one left behind, ya tidak boleh ada satu orang pun yang tertinggal untuk mencapai sebuah tujuan pembangunan yang berkelanjutan, ya selain kita berbicara tentang menghapuskan kemiskinan, kelaparan, kesenjangan pendidikan, ya kesehatan dan sebagainya. Salah satunya itu adalah bagaimana mencapai adanya kesetaraan dalam dunia politik, yang kalau kita berbicara dalam nilai Islam ya sebagai agama mayoritas kita, ini bukan hal yang baru lagi, bukan hal yang aneh ya, karena memang Al-Quran ya dan Rasulullah sudah memberikan ruang yang sama pada laki-laki dan perempuan untuk berkiprah ya, fastabiqul khairat ya di bidang apapun yang tidak mengeliminir fitrahnya sebagai seorang perempuan ya, yang membuat dia tetap bisa menjalani peran-peran domestik ya, atau ada upaya yang membantu dia untuk mensubstitusi ya peran-peran tersebut ya dengan bantuan mesin dan SDM dukungan lainnya, dan juga ada ruang untuk berkiprah di dunia publik gitu. Nah, kalau secara regulasi, kemudian juga secara normatif tidak ada hambatan bagi perempuan untuk terjun ke dunia politik, seharusnya ini berbanding lurus dengan minat perempuan dalam dunia politik. Namun setiap 5 tahun sekali kita sering mendengar partai politik itu mengeluh sulit untuk mencari caleg perempuan, ya. Alasannya banyak lah ya, sehingga upaya kita misalnya untuk memastikan 30% itu tidak hanya di dalam daftar caleg, tapi benar-benar perempuan yang duduk di parlemen itu terhambat dengan apa yang dikatakan oleh partai politik sebagai kesulitan untuk mencari sumber daya perempuan yang bersedia menjadi caleg. Nah, ini mungkin perlu saya luruskan. Ya, sebenarnya banyak perempuan yang berminat untuk aktif di politik dan menjadi anggota legislatif. Namun ternyata kalau melihat cara ya atau langkah yang begitu panjang, jalan yang begitu terjal ya untuk menjadi anggota legislatif, akhirnya banyak perempuan yang memilih untuk berhenti atau mundur, bahkan berbalik gitu ya. Kenapa? Karena memang secara realita itu sulit sekali loh ya Mbak Ulfi untuk menjadi anggota legislatif ya. Saya ini sudah 4 kali loh Mbak menjadi caleg ya, calon legislatif gitu ya. Namun belum berhasil ya. Di satu sisi kita harus menyadari ini sebagai sebuah qadarullah ya, takdir Allah, tapi di sisi lain kalau saya melihat upaya dan langkah-langkah yang saya lakukan, ada hal-hal yang belum optimal, ya terutama ketika kita berbicara menyangkut masalah dukungan finansial. Bayangkan misalnya, ya untuk menjadi anggota DPR RI, saya waktu itu di Dapil Jabar 7 ya, meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kerawang, dan juga Kabupaten Purwakarta. Itu ada lebih dari 70 kecamatan yang harus dijangkau, dan ada sekian lebih dari 4 juta pemilih yang harus didekati. Karena kalau kita mau terpilih kan kita harus melakukan upaya penjangkauan konstituen ya kan, harus mendekati para sumber-sumber suara tersebut. Nah, bayangkan untuk bisa menjangkau pemilih ya dengan mendapatkan suara setidaknya 250.000 untuk aman duduk di anggota DPR RI, itu berapa biaya yang harus kita keluarkan ya? Biaya untuk melakukan pertemuan tatap muka yang itu berbicara soal misalnya konsumsi APK kampanye ya, alat peraga kampanye, kemudian kita berbicara tentang misalnya transport, karena memang mereka
kita kalau ketemu mereka harus mendatangi wilayah-wilayah yang jauh, atau sebaliknya kalau kita mengundang mereka, mereka juga harus mendatangi wilayah-wilayah yang jauh yang membutuhkan biaya transport. Dan ini bukan money politik ya, ini adalah cost politik yang real. Ya, kalau money politik kan lain lagi gitu ya. Kita membeli suara mereka gitu ya. Tapi kalau cost politik itu adalah cost yang real. Bayangkan ya, untuk bisa mendapatkan 250.000 suara ya, atau 200.000 suara agar aman duduk sebagai anggota DPR RI ya, berapa biaya yang harus dibutuhkan. Dan ini buat perempuan bukan hal yang mudah gitu ya. Apalagi misalnya pada saat ini, hingga saat ini perempuan sering didudukkan bukan sebagai pencari nafkah utama. Nah, Bu Ina paham banget ini ya, bagaimana ketika perempuan harus berjibaku di dalam bidang ekonomi, dan kemudian bagaimana mengumpulkan kapital, mengumpulkan modal untuk menjadi anggota legislatif. Ya. Itu sangat besar dan sangat berat sekali. Ini nggak bisa kalau kita hanya berbicara dengan kapital sosial, modal sosial. Misalnya, wah saya sudah dikenal sebagai orang yang selama ini dekat dengan masyarakat, ya, menjadi misalnya guru di berbagai macam majelis taklim, atau menjadi pegiat misalnya posyandu atau UMKM, ya. Kalau untuk tingkat kota kabupaten mungkin masih bisa nendang lah ya, misalnya Kota Bekasi itu hanya dengan 2 kecamatan, 1 dapil ya, untuk mendapatkan suara misalnya 5.000 6.000, relatif mungkin bisa didorong ya dengan modal sosial, tapi tetap juga membutuhkan finansial kapital ya, membutuhkan modal dalam bentuk uang ya, untuk bisa menjaring masyarakat. Nah, oleh karena itu Mbak Ulfi, ini hal yang mungkin perlu dipikirkan ke depan, bagaimana cara-cara kampanye atau sistem kampanye dalam sistem pemilu kita itu tidak menjadi sesuatu yang high cost, yang berbiaya tinggi, berbiaya mahal, ya, yang kemudian membuat perempuan harus tersisih, ya, karena tidak memiliki sumber kapital yang besar. Nah, akhirnya partai politik itu juga berpikir secara secara pragmatis aja. Ya, cari caleg yang memang memiliki kompetensi, memiliki kredibilitas, memiliki kapasitas, dan juga memiliki isi tas ya. Karena dengan isi tasnya itu dia memiliki kemampuan untuk mendongkrak ya suaranya dengan menjangkau pemilih. Ini saya tidak bicara soal money politik ya, tapi saya bicara tentang cost politik ya, dan itu untuk cost politiknya itu sangat besar sekali ya. Karena itu perlu dipikirkan sistem dukungan bagi perempuan caleg ya, agar mau berkompetisi, mau memberikan, mau terlibat dalam bidang politik ya, yang kita kenal dengan istilah affirmative action. Harus ada dukungan itu. Kalau tidak ada dukungan secara regulasi yang kuat ya, mungkin agak sulit memang bagi perempuan untuk bisa mencapai minimal 30% di politik ya. Kemudian yang kedua, selain tadi persoalan finansial, yang kedua ini kita juga berhadapan dengan semacam hambatan-hambatan kultural ya, mitos-mitos ataupun mungkin paradigma yang berkembang di masyarakat yang menyebutkan bahwa perempuan tidak cocok di politik, perempuan tidak perlu menjadi pemimpin ya. Mungkin kalau untuk di tingkat kota ya seperti Jakarta atau Bekasi, hal ini sudah tidak terlalu menguat. Tapi untuk di wilayah-wilayah ini masih bisa menjadi bahan kampanye yang enak digoreng gitu ya. Ya, misalnya di Aceh ya gitu ya, bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, itu mempengaruhi hasil pemilihan gubernur ya, pemilihan kepala daerah ya. Kemudian di wilayah-wilayah yang lain yang memang kondisi masyarakatnya masih sangat kuat gitu ya, berpegang kepada nilai-nilai tradisional, ini paradigma tersebut bisa membuat perempuan tidak terpilih ya ketika dia maju sebagai calon anggota sebagai anggota legislatif ataupun maju sebagai kepala daerah. Nah, kemudian yang berikutnya kita juga membutuhkan para champions ya, duta-duta dalam bidang politik, baik itu laki-laki atau perempuan dari berbagai bidang, untuk terus menyuarakan ini.
Jadi orang-orang profesional ya, misalnya dari kalangan ini ya, pegiat jurnalis ya, jurnalis media, jurnalis televisi atau radio ya, untuk menyuarakan bahwa keberadaan perempuan dalam bidang politik itu adalah sebuah keharusan. Karena itu harus diberikan dukungan. Nah, jadi Radio Dakta ini 2024 harus kasih kesempatan ya, kampanye gratis ya untuk politisi perempuan melalui radio. Berbiaya murah, Bu, bukan gratis, Bu. Oh ya, atau mungkin potongan ya. Kalau laki-laki harganya mungkin sekian, kalau buat perempuan dikasih diskon habis gitu ya. Ini juga adalah satu bentuk dukungan ya dari masyarakat sipil, termasuk lembaga profesi ya, dunia usaha pada perempuan gitu ya. Jadi kalau percetakan juga, kalau yang nyetak calegnya perempuan itu dikasih harga yang miring gitu kan, atau dikasih bonus gitu agar perempuan bersemangat gitu ya. Karena kami ya di Kaukus Perempuan Politik sudah membangun sebuah paradigma, membangun sebuah mindset bahwa buat kami perempuan turun ke politik itu adalah sebuah dedikasi ya. Ini bukan sebuah tuntutan untuk menunjukkan gaya-gayaan ya, atau menunjukkan bahwa wah ini perempuan hebat, perempuan mampu, bukan, tapi ini adalah cara kita, cara perempuan untuk berkontribusi pada kehidupan, pada negara, pada peradaban dengan berdedikasi di jalan politik. Jadi teman-teman perempuan politik itu sudah meyakini bahwa politik itu adalah dedikasi. Nah, kalau itu adalah dedikasi sebagai sebuah jalan hidup, tentu insya Allah kalau dia duduk, dia akan menjadi orang-orang yang kemudian menjadi benar-benar penyambung lidah rakyat, menjadi benar-benar menyalurkan atau mewujudkan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Kira-kira begitu Mbak Ulfi. Nah, kalau Bu Ina mungkin nanti Bu Septi bisa bekerja sama dengan Bu Ina tentang kampanyenya, dari APK-nya dan sebagainya kepada pengusaha-pengusaha di bawah asuhan Bu Ina ya. Baik. Mohon maaf nih para pendengar Radio Dakta, Mbak Ulfi, juga Ibu Septi, tadi sedikit gangguan, memang sinyal di saya lagi ada tidak di kantor, ini di rumah, jadi nah, jaringannya. Bagaimana dari pengusaha menjangkau pasaran? Kalau ke politik kan menjangkau konstituen, biayanya berapa untuk berpolitik, tapi kalau Bu Ina biaya berapa untuk mereka perempuan ini bisa memiliki usaha ataupun berbisnis ini Bu Ina? Bicara politik dan usaha Mbak Ulfi, ya. Alhamdulillah ini plusnya dari para pengusaha, penggiat, pengusaha dan pembina juga pendamping para wirausaha perempuan khususnya. Alhamdulillah Bu Septi dalam hal ini ada plusnya dari pelaku usaha ini yang mau maju di pertarungan membantu giatnya Ibu Septi memenuhi 30% ini. Sebetulnya tujuan Ibu Ina juga ke sana sama Mbak Ulfi. Bagaimana perempuan yang berawal dari penggiat ekonomi ini, seperti yang tadi Bu Septi katakan bahwa politik itu tidak murah. Politik itu ada cost-nya, betul. Cuman plusnya terkadang kalau pelaku usaha sedikit dicari. Ada yang mencari, contoh kasus. Saya itu di beberapa kampanye, tapi kebetulan saya memang jiwanya tidak di politik praktis, tapi saya bisa mengimplementasikan itu terhadap teman-teman yang memang bergerak di bidang itu, di bidang politik praktis, tapi juga para pengusaha. Beliau mengatakan kepada saya, alhamdulillah Bunda setelah ada pembinaan, motivasi gitu ya, bahwa kami dilirik. Kembali kepada pencitraan tadi yang sedang kami bahas, alhamdulillah media digital ini sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Tadinya gerakan kami ini seperti gerakan betul-betul akar di bawah tanah yang tidak terlihat tapi sangat bermanfaat, Mbak Ulfi. Tapi mau tidak mau di era mungkin bukan 4.0 lagi ya, sekarang sudah 5.0. Jadi betul-betul sekarang sudah mulai menyeruak nih, berupa pohon-pohon rindang yang berbuah dan lain sebagainya, semua medsos dipakainya. Jadi alhamdulillah di beberapa tempat
para pemain politik ini, partai-partainya itu justru melamar kami, mungkin dianggapnya bahwa katanya ada beberapa, saya tidak bisa sebutkan partainya, ada beberapa yang saya sendiri beberapa kali dilamar. Bahkan katanya, Bunda, kalau Bunda berminat, partai mendanai 50% karena kami mencari perempuan yang betul-betul ada kerja nyata. Gitu. Jadi kos tetap, sebagai pribadi tetap bahwa tidak ada zero sama sekali bermain di politik praktis itu. Tapi alhamdulillahnya di situ kenapa kami awalnya bagaimana supaya minimal mereka itu bisa survive menjadi pencari ekonomi, menjadi tiang keluarga, minimal tiang keluarga pengganti kepala rumah tangga, khususnya apabila di dalam perjalanan tentunya suami kena PHK, suami sakit, bahkan meninggal, anak-anak belum sempat bisa survive. Ya tentunya kami mengharapkan minimal tidak kefakiran membawa kekufuran, tidak membuat akidah bisa terbeli, perut tidak terbeli sehingga akidah beralih nauzubillah min dzalik. Tapi kemudian meningkat satu tingkat, kami arahkan kepada bagaimana supaya bermanfaat terhadap masyarakat sekitar. Nah, sekarang bukan lagi masyarakat sekitar. Bergelutan itu bagaimana supaya bisa menopang ekonomi bangsa. Nah, dari ekonomi bangsa ini, ya, kami berharap gerakan ekonomi perempuan ini betul-betul dilirik oleh pemain politik praktis, bahwa bermain untuk bagaimana supaya kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah itu juga mendengar suara-suara yang mewakili perempuan. Sebetulnya kalau menurut saya pribadi sebagai pembina pelaku usaha 30 itu tidak cukup, Mbak. Gitu. Tapi kenyataannya memang seperti yang kita dengar dari Ibu Septi sebagai tokoh yang memang bergerak di bidang politik praktis, 30% itu belum tercapai. Nah, ini yang membuat kami masih tanda tanya gitu. Apa sih permasalahan yang ada ini? Kalau dilihat, mohon maaf, secara ekonomi perempuan sekarang sudah cukup survive di dalam usahanya masing-masing. Kemudian dari segi kesehatan, saya rasa di saat pandemi pun para perempuan ini masih tetap bekerja menjadi pelaku ekonomi. Berarti kan secara kesehatan fisiknya sudah harus diperhitungkan, gitu ya. Kepintaran tidak kalah juga. Sekarang banyak sekali contoh kasus di Ikatan Cendekiawan Muslim itu ya, karena saya salah satu ketua dari Badan Otonom ICMI, Ikatan Cendekiawan. Dulu itu para profesor, doktor itu perempuan sangat sedikit. Sekarang ini hampir berimbang. Nah, kemudian yang harus kita gali, kita pertanyakan, ini harus ada diskusi khusus nih, ya, membahas fenomena apa yang membuat perempuan ini tidak bisa memenuhi kapasitas 30%. Saya ini berjuang membina di bidang ekonomi ini sudah lebih dari 20 tahun. Jadi sampai sekarang itu menjadi tanda tanya gitu loh. Dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Di negara-negara lain pun kita lihat bahwa perempuan ini tetap di bawah persennya itu di bawah laki-laki pemain politik praktis ini. Kenapa kita harus bermain ke politik praktis? Ya tentunya kalau ekonomi sudah survive ya, sudah stagnan, ya kita kan harus bermain kebijakan. Kebijakan yang juga cukup menguntungkan bagi para perempuan. Gitu. Nah, alhamdulillah mungkin ini harus dijadikan menjadi studi kasus penelitian oleh para peneliti khususnya bergerak di bidang
ekonomi dan perempuan ini harus dipelajari apa sih yang membuat para perempuan khususnya di Indonesia ini tidak memenuhi kuota 30%. Nah, boleh contoh kasus dilihat di masa pandemi ini, siapa sih yang bertahan ekonominya, bisa menopang ekonomi bangsa? Sekarang para pelaku owner mall-mall sudah terpuruk. Banyak sekali owner mall yang mengeluh kepada kami ya, karena kebetulan banyak UKM kami titipkan menjadi para pengusaha yang lebih profesional. Jadi di mall itu tidak hanya pengusaha besar, banyak pengusaha kecil yang belajar memanage gitu ya, memanage usahanya supaya lebih profesional lagi, baik itu peningkatan dari segi kualitas produknya, dari manajemen keuangannya, manajemen bagaimana mengatur sumber dayanya gitu ya. Nah, ini sudah pada terpuruk, sudah pada mengeluh. Sementara kemarin kami pernah melakukan survei kepada anggota kami. Memang ada sedikit penurunan, Mbak Usai, tapi tidak terlalu merosot gitu. Mereka hanya berinovasi, berkreasi dengan kreativitasnya, beralih produk. Yang misalnya tadinya membuat boneka menjadi pengusaha masker seperti itu. Berarti kan ini para perempuan ini sangat cerdas. Tidak kalau melihat kebijakan juga ya. Nah, saya bingung seperti kenapa sih kayak kasus minyak tadi disinggung oleh Ibu Septi ya. Yeah. Nah, kalau perempuan ini bisa 50-50%-nya, mereka akan lebih bisa meneriakan karena mama ini lebih membutuhkan minyak. Bukan berarti para laki-laki, para ayahanda tidak membutuhkan, tapi beliau-beliau ini taunya makan gitu ya. Kalau kita betul-betul di dapur, iya betul-betul itu. Kemarin sempat kita mendengar mau diumumkan para pelakunya, tapi batal lagi. Nah, salah satunya kebijakan seperti itu. Nah, itu kan harus diwakili oleh kaum perempuan. Nah, ini PR kita, Bu Septi, mungkin sama-sama kita bergandengan tangan, para pelaku perempuan. Kalau bicara penelitian di mana-mana, kita sudah tidak asing lagi, presentasi perempuan tetap di bawah, kesetaraan gender, ya sebetulnya itu semua sudah ada jawabannya. Tapi kenyataannya blunder, permasalahannya tidak pernah pecah gitu, tidak pernah ada solusinya. Bagaimana supaya dunia itu bisa menerima kaum perempuan menjadi salah satu pemegang kebijakan. Gitu, Mbak. Nah, ini yang masih tanda tanya buat kami, tapi kami sih tetap mengharap para pelaku ekonomi ini, walaupun kami tidak boleh mewarnai gerakan ekonominya, tapi kami harapkan dengan gerakan ekonominya, insya Allah bisa menyeruak bagaimana supaya kita bisa mengikuti kebijakan-kebijakan, bahkan pemegang kebijakan. Dan itu sudah kalau di Alisa khususnya ya, saya ada di beberapa organisasi yang memang saya juga pembina ekonomi khususnya perempuan, khususnya muslimah. Sudah terbukti sih Mbak Hulfi, walaupun mungkin tidak terlalu belum bisa mencapai apa yang diharapkan oleh Ibu Septi dan kawan-kawan, Bu Septi. Tapi alhamdulillah Alisa banyak melahirkan para pemimpin di wilayah dan daerah yang tadinya memang sudah berpartai, sudah berwarna. Tapi juga sekarang banyak melakukan, banyak pemain politik praktis itu seperti Ibu Septi contohnya, beliau juga pengusaha kan dulu, pengusaha media kan. Beliau pernah bergabung juga di Alisa. Jadi dari situlah banyak kita melahirkan yang alhamdulillah Bu Ketum, sekarang kami dilantik menjadi anggota dewan, anggota provinsi, anggota DPD, ketua Sumbar contohnya, Sumbar kami itu
sekarang berganti menjadi guru besar ya. Sekarang yang tadinya Ketua Alisa Sumbar menjadi Ketua DPD RI, menjadi DPD RI dari daerahnya. Di Sumatera Barat sudah menjadi anggota dewan. Ada juga yang menjadi wakil gubernur, ada juga wali kota gitu ya. Nah itu suatu kebanggaan buat kami, Mbak Ulfi. Jadi kami tidak hanya mendorong dari segi ekonomi saja, tapi juga kami mendorong dengan kekuatan ekonomi itu supaya suara perempuan turut didengar dan turut berkiprah di dalam pemegang kebijakan. Alhamdulillah mungkin presentasinya kalau kami teliti lebih lanjut lumayan banyak. Hampir di seluruh wilayah kami melantik sekarang, alhamdulillah yang tadinya belum menjadi anggota dewan sudah menjadi para pemain politik praktis. Alhamdulillah sudah menjadi pemegang kebijakan gitu. Tapi tetap kami harapkan dengan menjadi para pemimpin, beliau-beliau ini bahkan bukan berarti melepas yang tadinya kewajibannya bagaimana membina umat, bagaimana mendampingi umat. Bahkan kami mengharapkan dengan adanya perwakilan beliau-beliau ini, kebijakan-kebijakannya, program-programnya bisa menunjang atau diberikan kepada umat, kepada masyarakat, sehingga bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Itu pergerakan kami di era digital ini, dan alhamdulillah Mbak Hulfi bahwa media massa di era digital ini sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat membantu gerakan kami yang tadinya kami tidak pernah mengupload kegiatan kami, yang tidak, kami hanya menganggap wah nggak usah euforia lah, yang penting hasil kerja nyatanya. Tapi ternyata tidak bisa seperti itu. Terkadang dengan publikasi yang gerakannya hanya sedikit saja, karena diupload secara bersamaan di seluruh media massa, orang melihat segitu hebohnya gitu ya, seakan-akan udah berbuat banyak. Padahal yang sudah berbuat banyak kalau tidak mengikuti era digital mungkin bahkan tidak akan terlihat. Itu ruginya kalau kita tidak mengikuti kaum milenial yang memang sudah luar biasa memakai medsos ini di era digital ini. Sekarang ibu-ibu ini, kaum perempuan, khususnya ibu-ibu ini bisa mengikuti alur kemajuan zaman gitu Maulpi, alhamdulillah sekarang, dan hasilnya ternyata memang lumayan bermanfaat buat kami, tentunya di bidang marketing seperti itu ya, saling bertukar. Jadi kami ini tidak terlalu mengejar ekspor, bagaimana supaya mencari peluang di luar negeri. Kenapa? Kalau peluang di dalam negeri sendiri kita tidak rebut, gitu. Jangan sampai peluang ini direbut oleh bangsa lain. Sementara peluang pangsa pasar ini di negeri sini sangat luar biasa. Contoh kasus kalau kita memang tidak semua mungkin ya mau, tapi banyak sekali kami mengalami mengikuti kurasi untuk diekspor yang lumayan banyak. Tentunya kalau untuk ikut ekspor ini kurasinya tentunya harus yang berkualitas ya. UMKM diambil modal 500 juta, kemudian dikembalikan 1 tahun yang akan datang dengan alasan mau dipakai pameran lagi oleh pemerintah, misalnya dubes atau konjen di sana masih mungkin memang masih mau dipasarkan, tapi mereka dengan kehilangan 500 sampai 1 miliar itu lumayan terasa gitu. Nah, yang kami rasakan, kami sekarang lebih suka mendatangkan buyer, kami yang melakukan expo, kami yang mengundang buyer dari luar.
bukan kami menjual keluar, mencari pangsa pasar di luar, itu yang kami lakukan saat ini. Cuman karena saat pandemi, alhamdulillah digital ini bisa dilakukan. Expo ini juga kami lakukan dengan memakai secara daring. Gitu. Jadi walaupun tidak secara luring, alhamdulillah penjualannya lumayan. Gitu. Jadi beberapa negara melirik, hanya kami aja mungkin para pemimpin yang ketemu dengan para pemain kebijakan di luar negeri untuk mendatangkan buyer, tapi para pemain pelaku usahanya lewat daring. Tapi itu pun alhamdulillah sangat-sangat membantu penjualan marketing teman-teman untuk bagaimana supaya lebih dari segi kuantitas alhamdulillah berproduksi lebih banyak karena permintaannya semakin banyak, dan tentunya karena itu permintaan yang tidak main-main dari segi kualitas pun mereka lebih ditingkatkan kembali gitu. Jadi kami ini tidak pernah tertidur, Mbak Ulfi. Iya. terus melakukan, iya betul, pelatihan, motivasi, apalagi motivasi tidak boleh berhenti nih. Harusnya Ibu Septi ini bergabung kembali nih. Besok harus jadi motivator lagi nih, Bu. untuk Alisa Indonesia nih. Bu Ina, iya Bu Septi. Lagi ya ke Alisa Hodijah. Oh sangat boleh Bu, sangat boleh. Ini dalam waktu dekat ini, info saja nih para pemirsa Dakta, Bu Ulfi dan juga Bu Septi. Dalam waktu dekat saya akan melantik beberapa istri gubernur, istri wali kota, istri yang tentunya pembina PKK, ketua PKK, bahkan para profesor guru besar pun minta dilantik menjadi ketua Alisa. Sangat seksi sekarang nih, Bu Septi. Sangat seksi karena periode yang kedua ya, Ibu Ina terpilih lagi. bulan Juli, mohon doanya bulan Juli Munas. Betul. Iya betul, bulan Juli di Padang. Harus hadir nih kayaknya nih dari Dakta dan Bu Septi. Jangan-jangan ya Mbak Ulfi. Iya boleh, berapa Bu ya? Siap. Ini Bu Septi ini pengurus Alisa Pusat ini. Cuman kebetulan beliau lebih dibutuhkan di politik di KPPI. Saya harus mengikhlaskan dan beliau memang lebih pas di situ. Tapi untuk motivator kami butuh orang seperti Bu Septi ini. Kita sering melakukan juga pembinaan dengan cara daring. Gitu. Ulfi, itu yang selama ini kami lakukan. Tentunya apa yang disampaikan Ibu Septi ini saya sangat setuju ya. Peradaban ini sudah peradaban yang ketiga nih ya. Kalau saya mengatakan, Pak Yusuf Kala itu mengatakan peradaban yang pertama adalah tentunya amunisi ya, nuklir ya, gitu. Peradaban kedua tentunya besi, kata beliau. Besi itu apa? Sekarang orang hunian sudah pindah ke apartemen ya, yang semakin jauh nih bersosialisasi. Sudah zamannya Zoom meeting, digital, tidak punya tetangga, tidak bersosialisasi gitu. Kalau saya sih sebetulnya kurang nyaman ya dengan kondisi yang peradaban kedua nih. Peradaban ketiga lebih parah lagi kan. Bertemu pun tidak boleh berpelukan. Ini pandemi ini udah mengubah peradaban ini. Lebih parah lagi. Ketemu pun sama Bu Septi sekalipun kangen, saya tidak bisa memeluk gitu. Hanya bisa salam Jepang ya, saling nunduk gitu. Itu Mbak Ulfi, Bu Septi. Baik. Jadi kalau kita simpulkan bahwa politik dan ekonomi ini memang tidak bisa dipisahkan, apalagi kalau zaman pemilu. Wah, ekonomi semakin maju karena ada dan lain sebagainya begitu ya Bu ya. Para pengusaha ini dicari banget para pengusaha ini untuk kader-kader. Saya ini setiap menjelang pemilu dikejar-kejar. Tentunya Mbak Upi. Ya, baik.
Lalu bagaimana dengan Bu Septi nih, keterkaitan hubungan yang sangat erat sekali antara pengusaha dan juga politikus ini? Ya, Mbak Ufi dan rekan Dakta, serta Bu Ina yang saya hormati. Kangen banget nih, udah lama nggak ketemu sama. Sama nih Bu. Pertanyaan Bu Ina itu memang harus terus dielaborasi. Kenapa sih kok untuk mencapai 30% perempuan di politik ya, di legislatif apalagi nanti di yudikatif dan sebagainya itu kok sangat sulit sekali. Ini memang pertanyaan yang harus terus dielaborasi dan kita temukan jawabannya. Nah, kalau saya mencoba untuk menjawab pertanyaan Bu Ina, yang pertama adalah aspek regulasi Bu Ina. Hingga saat ini memang meskipun regulasi undang-undang kita, impres kita sudah memberikan dukungan pada 30% perempuan di parlemen, namun itu baru sampai tingkat pencalonan. Kita ingin ada regulasi yang lebih eksplisit, yaitu pada tingkat penempatan di parlemennya. Kalau sekarang kan 30% dalam pencalonan, ya, bukan dalam komposisi di dewannya, baik tingkat kota, kabupaten, provinsi maupun di pusat. Ya, yang kita perjuangkan sampai saat ini dan belum juga berhasil adalah kita menginginkan ditempatkannya perempuan caleg pada nomor urut 1 di minimal 30% dapil daerah pemilihan. Ya, namun ini juga masih belum masuk tuh Bu Ina, ya, apalagi kemudian DPR sudah menyepakati tidak ada revisi terhadap undang-undang pemilu, jadi sudah dikunci. Nggak bisa tuh kita dorong supaya perempuan bisa ditempatkan pada posisi nomor 1. Kenapa sih harus posisi nomor 1? Karena berdasarkan hasil penelitian, orang Indonesia itu sukanya pada yang nomor 1 gitu ya. Jadi caleg yang terpilih dalam posisi nomor 1 itu meskipun bicara suara terbanyak, tetap saja masih 61% yang terpilih adalah posisi nomor 1. Nah, ini regulasi. Karena kalau sudah regulasi, dia mengikat mau tidak mau, suka tidak suka, partai politik harus ikut. Kalau dia tidak tetapkan seperti itu, maka dia misalnya terdiskualifikasi, tidak bisa ikut dalam kontestasi atau kompetisi di pemilu. Ini yang masih kita kejar regulasinya. Begitu juga misalnya untuk di eksekutif. Sampai saat ini perempuan di eselon 1 pun masih baru sekitar 80-an dari sekitar 600. Masih sangat jauh gitu ya. Nah, kalau sudah ada impres yang misalnya mendorong secara regulasi bahwa di setiap jenjang, misalnya di eselon 1 harus minimal 30%, ini juga akan memaksa ya setiap pejabat untuk tidak mengecampingkan menempatkan perempuan. Itu secara regulasi. Kemudian secara aspek non teknis ya, kita lihat misalnya bagaimana sekarang masyarakat ya masih belum sampai pada keberpihakan yang tinggi pada perempuan. Jadi kampanye he for she, bagaimana semua ya all for she, laki-laki untuk memilih perempuan ya, kemudian semua memilih perempuan, itu harus terus digalakkan ya. Dan yang ketiga, bagaimana mendorong perempuan-perempuan yang berkualitas, berkompetensi dan memiliki kos politik untuk terlibat dalam dunia politik. Karena itu kami dari Perempuan Politik mengucapkan terima kasih nih kepada Alisa Khadijah dan pada perempuan-perempuan pengusaha yang mau memiliki nyali untuk terjun ke politik gitu ya. Karena politik memang membutuhkan perempuan-perempuan yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan tentunya memiliki dukungan finansial untuk terjun di politik. Terima kasih Bu Ina, tadi informasinya membahagiakan sekali bahwa banyak para perempuan pengusaha yang kemudian dilantik menjadi anggota DPRD, menjadi anggota DPD, ya kemudian juga mau terlibat di dalam politik. Karena ini yang kita harapkan. Ya, perempuan-perempuan tangguh ya, kalau pengusaha itu kan udah terbiasa ya Bu Ina menghadapi berbagai macam ya, jatuh bangun gitu ya. Jadi memang sebenarnya cocok gitu ya kalau perempuan-perempuan pengusaha kemudian turun ke politik, memiliki kemampuan dalam bidang menciptakan kapital tapi juga memiliki dedikasi untuk melayani masyarakat. Wah, ini sempurna banget ini ya. Ini seperti Ibu Khadijah. Ini cocok nih namanya nih, Alisa Khadijah. Ibu Siti Khadijah ya, istri Rasulullah yang memang dia adalah pengusaha ya, konglomerat, tapi juga kemudian menjadi pendukung politik
paling kuat ya di sisi Rasulullah SAW ya. Nah, saya sangat berharap mudah-mudahan selalu terbangun sinergi antara perempuan pengusaha dan perempuan politik. Apakah satu perempuan pengusaha terjun langsung sebagai aktivis politik menjadi calon legislatif atau bahkan kemudian menjadi calon kepala daerah, ya ini penting sekali. Yang kedua, kalau misalnya tidak berkenan turun langsung ke politik tapi membantu dan mendukung kampanye perempuan politik ya, dengan misalnya tadi kita juga tahu ya, nggak mau merugikan misalnya dengan memberikan diskon ya buat para pengusaha itu, misalnya yang catering kita butuh banget loh ya. Ya, kalau mau ketemu konstituen tuh konsumsinya. Nah, kalau misalnya para perempuan pengusaha catering juga memberikan dukungan kepada perempuan politik, pokoknya kalau buat caleg kita kasih diskon habis gitu ya kalau pesan konsumsi untuk acara-acara politik gitu misalnya. Itu jadi yang kedua, memberikan dukungan ya. Kemudian yang ketiga adalah turut mengarahkan, membentuk opini. Jadi mengarahkan, ya Alisa Khadijah kan memiliki jaringan sampai di grassroots, di akar rumput, yang pasti juga memiliki banyak pengikut. Kalau misalnya personil dari Alisa Khadijah sendiri tidak ada yang turun untuk menjadi calon anggota legislatif atau calon kepala daerah, nah mungkin bisa diarahkan, oke, kita pilih untuk ini adalah si A dari partai ini, ya silakan yang menurut teman-teman dari jaringan pengusaha itu layak untuk didukung dengan suara, ya karena mereka memang berkompetensi, berkredibilitas, ya, dan nanti akan juga memberikan timbal balik berupa mengaspirasikan apa yang menjadi kepentingan perempuan pengusaha yang tentunya adalah untuk kepentingan masyarakat juga gitu ya. Yang tadi Bu Ina bilang kalau banyak pengusaha perempuan yang menjadi anggota parlemen, ya bukan kemudian mencari usaha di situ, tapi dia mendorong bagaimana agar membuat harga bahan-bahan pokok menjadi murah, ya karena sebagai ibu memahami betul kan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, ya. Siap bersinergi Bu Ina antara perempuan pengusaha dan perempuan politik, karena kalau terjadi sebuah sinergi perempuan pengusaha dan perempuan politik, ini pasti akan terbangun sebuah kondisi yang sangat kondusif dan akhirnya bermanfaat untuk menghasilkan peradaban yang mulia yang mensejahterakan masyarakat. Begitu Mbak Ulfi, Bu Ina dan rekan kita semua. Baik. Bu Septi dan Ibu Ina, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta. Talkshow yang sangat luar biasa, semoga bisa menginspirasi dan mudah-mudahan jika ada kesempatan lagi bisa ngobrol lebih lanjut lagi Bu Ina, Bu Septi ya. Insya Allah oke. Ya, sama-sama. Iya, sama-sama, semangat terus Bu Septi. Siap. Perempuan termaju untuk bangsa. Terima kasih juga untuk Dakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Dakta terus bersinergi dan menginspirasi.